Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM B1A123096, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pokok-pokok hukum perdagangan internasional sesuai dengan materi yang telah ada di RPS sebagai salah satu tugas dari hukum perdagangan internasional. Sebelum masuk pada inti materi video kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan perdagangan lintas negara, baik itu antara manusia, badan hukum, maupun negara. Perdagangan internasional atau International Trade Law pertama kali ada di Indonesia atau dikenal di Indonesia pada abad ke-17, diperkenalkan oleh Amanagapa dengan perdagangannya dari Makassar ke Malaysia. Kemudian perdagangan internasional itu menganut prinsip fundamental freedom atau kebebasan fundamental, yang artinya kebebasan tanpa melihat perbedaan agama, etnik, politik, sistem hukum, dan lain-lain, dengan tujuan untuk memperluas perdagangan itu sendiri. Fundamental freedom, konsep ini diatur dalam Charter of Economic Rights and Duties of State, Artikel 4, yang berbunyi, setiap negara berhak melakukan perdagangan internasional. Di dalam hukum perdagangan internasional sendiri terdapat beberapa istilah penting, yaitu seperti yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, dan modal yang melewati batas-batas negara dan melibatkan dua atau lebih negara itu sendiri. Kemudian perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk mengkhususkan dirinya dalam produksi komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Ekspor memungkinkan negara untuk memasarkan kelebihan produksinya ke pasar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memperkuat posisi neraca perdagangan. Kemudian ada istilah impor, yaitu kegiatan yang membeli atau dan membawa masuk barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Impor sendiri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk mendapatkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Istilah berikutnya ada tarif. Tarif atau pajak atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor. Tarif sendiri berfungsi sebagai hambatan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, atau menyeimbangkan neraca perdagangan. Istilah berikutnya ada non-tarif. Non-tarif adalah hambatan perdagangan selain tarif, seperti halnya kuota impor, perizinan, standar teknis, persyaratan sanitasi, atau prosedur administratif yang kompleks. Hambatan non-tarif sering digunakan sebagai alat proteksi yang lebih tersembunyi dibandingkan dengan istilah tarif. Istilah berikutnya yaitu perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan merupakan kesepakatan formal antara dua atau lebih negara untuk mengatur hubungan perdagangan mereka, termasuk dalam hal pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan, standarisasi, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Istilah berikutnya yaitu ada WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan global untuk
menyelesaikan sengketa perdagangan, dan memfasilitasi negosiasi perjanjian perdagangan internasional. Organisasi WTO sendiri didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus dari GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Istilah berikutnya ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT adalah perjanjian multilateral yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1947 untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional, dan juga GATT ini berfungsi sebagai kerangka utama untuk negosiasi perdagangan internasional sebelum dibentuknya organisasi WTO. Kemudian istilah berikutnya ada FTA atau Free Trade Agreement. FTA atau Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya. FTA bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota lainnya. Istilah berikutnya ada dumping. Dumping adalah praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau di dalam negeri atau di bawah biaya produksi. Kegiatan dumping ini dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak adil dan dapat dikenakan tindakan anti-dumping oleh negara importir sendiri. Istilah berikutnya ada subsidi. Istilah ini mungkin sering kita dengar. Arti dari subsidi itu sendiri yaitu sebagai bantuan finansial dari pemerintahan kepada produsen domestik yang dapat berupa pembayaran langsung, keringanan pajak, atau mungkin fasilitas kredit berbunga rendah. Subsidi dapat mendistorsi perdagangan dengan memberikan keunggulan yang tidak adil pada produk domestik dibandingkan dengan produk impor. Kemudian setelah dari istilah, hukum perdagangan internasional juga memiliki beberapa tujuan penting, yaitu diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi global. Kemudian yang kedua, menciptakan kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. Ketiga, ada melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Keempat, ada mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong liberalisasi pasar. Yang kelima, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan hukum perdagangan internasional. Kemudian hukum perdagangan internasional sendiri juga memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Di antaranya seperti menurut Clive M. Smithoff, perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mencakup hubungan komersial yang bersifat keperdataan yang mencakup perbedaan negara. Kemudian ada definisi menurut M. Rafiqul Islam, yaitu perdagangan internasional adalah proses atau kegiatan pertukaran barang dan jasa komersial yang sifatnya luas, transnasional, dan lintas negara antara pelaku bisnis perseorangan, badan perdagangan, dan negara itu sendiri. Kemudian ada menurut Hercules Boysen. Menurut Boysen, perdagangan internasional itu adalah salah satu cabang hukum internasional yang terspesialisasi sebagai peraturan hukum internasional yang berlaku untuk perdagangan barang, jasa, dan perlindungan HKI. Mungkin pada video kali ini
Itu saja yang saya dapat sampaikan terkait dengan penjelasan pokok-pokok hukum perdagangan internasional sebagai salah satu tugas dari hukum perdagangan internasional saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan saya selama video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya.